Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Ini adalah hari yang keempat setelah Yesus naik ke surga. Yesus berpesan untuk murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mencontoh karena ini adalah perintah Tuhan. Kita mencontoh murid-murid Yesus berkumpul bersama-sama untuk menantikan janji Bapa. Supaya kita di dalam doa ini, saudara-saudara, hati kita lebih dikuatkan, hati kita lebih dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Puji Tuhan, saudaraku. Shalom, shalom, shalom. Saudara, pada hari Kamis kemarin, seluruh orang Kristen memperingati hari yang sangat bersejarah, saudara-saudara, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudaraku, sebelum naik ke surga, saudara-saudara, Yesus berpesan untuk murid-muridnya jangan pergi meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tinggal di situ. Saudaraku, satu ayat yang ingin saya bagikan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, memang saudaraku, Tuhan berkata jangan pergi meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tinggal di situ. Tapi tidak dijelaskan berapa lama. Kapan waktunya? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tidak dijelaskan waktunya, saudara-saudara ya. Nah, saudaraku, pada ayat yang kelima dijelaskan ada kata tidak lama lagi. Ya, saya ulang. Ada kata yang jelas yaitu tidak lama lagi. Nah, maksudnya tidak lama lagi mereka akan menerima janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus, saudara-saudara, dan para murid-muridnya hidup dalam penantian, saudara-saudara ya. Nah, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita baca saudara-saudara ayat 1 sampai 13, bahwa murid-muridnya yang setia itu menanti janji Bapa. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang berbunyi begini. Menunggu atau menanti itu pekerjaan yang menjemukan, membosankan. Nah, banyak sekali orang tidak suka untuk menunggu atau menanti, saudara-saudara. Memang, saudara-saudara, penantian yang tidak jelas waktunya menjadi sesuatu yang membingungkan, menjadi sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang membosankan. Saudara, tahukah kita
hidup kekristenan itu ndak lepas dari apa yang disebut sebuah penantian, saudara-saudara. Penantian apa, saudara-saudara? Orang Kristen memiliki penantian setiap nubuatan digenapi. Yang kedua, penantian kembalinya Yesus yang kedua kali. Kapan ya Yesus kembali yang kedua kali? Lalu yang ketiga, penantian janji Bapa digenapi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Tetapi di dalam menantikan janji-janji Allah, saudara, kita tidak boleh menjalani kebosanan, tidak boleh putus asa. Menantikan janji Bapa adalah menjadi sesuatu yang harusnya menggairahkan, saudara, menggairahkan. Saudara-saudara, seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2, saudara-saudara, murid-murid yang setia menanti janji Bapa, saudara-saudara, ya ada selisih waktu yang tidak sebentar, saudara. 50 hari mereka bertekun menantikan janji Bapa. Nah, pada hari yang ke-50 janji Bapa itu digenapi, saudara-saudara. Bayangkan jika kita mengalami seperti murid-murid yang hidup di dalam penantian seperti itu. Apa kita juga bisa bertahan, saudara-saudara ya? Nah, apa kita merindukan untuk melihat setiap janji Allah dalam hidup kita ini digenapi? Saudara, mari kita ingat ini janjinya. Dia akan memberkati, menyembuhkan, memulihkan, memberi kuasa Roh Kudus, memberi bahasa roh, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, ini janjinya, saudara-saudara, untuk kita. Tapi ada syaratnya loh, saudara-saudara. Syaratnya yaitu tinggallah dalam penantian. Dalam sebuah penantian ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk kita memiliki supaya kita bisa bertahan, saudara-saudara. Bagaimana bisa bertahan di dalam penantian, saudara-saudara? 1, miliki kesabaran. Harus sabar, saudara-saudara. Sebuah penantian yang tidak jelas waktunya itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah, banyak orang tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan karena tidak sabar. Saudara, Abraham diberkati berlimpah karena sabar. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu daya tahan. Kita harus memiliki daya tahan. Daya tahan dalam penantian sangat dibutuhkan untuk tetap setia pada penantiannya. Daya tahan di sini berupa kita sabar, kita tahan terhadap ejekan, hinaan, olok-olok, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, rasa bosan dan kejenuhan, saudara-saudara. Contoh penantian yang menggairahkan itu ada dalam Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Saudara miliki iman yang kuat untuk bisa bertahan terhadap segala hal-hal yang melemahkan iman kita. Pertama, kesabaran. 2, kita harus memiliki daya tahan. Yang ketiga, percaya akan janji Allah. Saudara, banyak orang Kristen yang tahu banyak tentang janji-janji Allah, tapi mereka tidak bisa yakin sepenuhnya. Percaya akan menjadi dasar yang kuat di dalam penantian. Banyak murid-murid tidak percaya akan janji Allah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada 500 murid. Mereka dengan mereka dengan perintah untuk menanti di Yerusalem tentang pencurahan Roh Kudus, saudara-saudara ya. Mari kita cek dalam hati kita, apakah kita percaya penuh pada janji-janji Allah yang akan digenapi dalam hidup kita.
Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak akan menerima janji Bapa. Kita gampang sekali lemah dan tidak akan kuat di dalam penantian, saudara-saudara. Lalu yang terakhir, mari kita memiliki cinta. Di dalam penantian, saudara-saudara, kita harus memiliki cinta. Kalau kita tidak memiliki cinta, saudara-saudara, hidup kekristenan kita akan tanpa landasan yang tanpa landasan yang kuat. Kita harus memiliki cinta, karena cinta yang dalam, saudara, itu akan memberi kekuatan, memberi kegairahan dalam penantian kita. Nah, nantikan setiap janji Tuhan dengan setia, saudara-saudara, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Kudus Tuhan, kudus namamu. Syukur dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Engkau sungguh baik, sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami bisa mengalami mujizat demi mujizat, dan kami setia di dalam menanti janji Bapa. Amin.